Advokasi adalah sebuah kata yang bertuah, mungkin sangat populer ya di kalangan masyarakat Indonesia, terutama sejak era reformasi. Kenapa bertuah? Karena ini jadi menarik. Ya, semenjak era reformasi, maka ada yang bilang bahwasanya kita orang Indonesia itu ya mengalami sedikit perubahan, meskipun perubahan itu ada kalanya positif, ada kalanya juga ya, kurang positif. Namun yang menarik adalah sistem demokrasi di Indonesia akan lebih bagus tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berdiskusi terkait dengan advokasi kebijakan publik, di mana tentunya nanti kita arahkan pada aspek-aspek kebijakan di bidang kesehatan, karena kita mengkajinya secara spesifik di advokasi kebijakan kesehatan. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ketika kita berbicara advokasi, ya, itu ya sangat menarik sekali. Di berbagai pihak telah mempopulerkan istilah itu tentunya ya, mulai dari mahasiswa, aktivis, LSM, dosen, ataupun aparatur negara, aparatur pemerintah. Jadi semenjak era reformasi, kata advokasi itu sangat melekat ya di masyarakat kita. Tujuan daripada advokasi itu adalah ya, tentunya memberdayakan masyarakat, baik itu masyarakat kecil maupun masyarakat secara luas. Berbagai program ya, yang menyertai dengan advokasi tentunya. Namun hidup masyarakat kecil ini, kita ngomongin segmentasi masyarakat, ini tidak pernah berubah kata orang, tapi sebetulnya ya banyak juga perubahan. Namun yang namanya manusia pasti akan terus dan menerus untuk menuju hal yang lebih baik. Nah, banyak masyarakat kecil yang masih hidup seperti ya dahulu, artinya merasa menderita, tertindas dalam artian secara ekonomi. Tidak heran bila masyarakat kecil tidak tertarik lagi mengikuti kegiatan advokasi yang diadakan oleh berbagai pihak. Jadi mereka merasa seperti halnya objek, hanya dilakukan. Tapi harusnya kita tidak. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mengkaji dari kacamata akademis. Advokasi adalah sebuah alat, ya. Ia menggunakan yang berguna buat mengubah kebijakan publik. Sebagai gambaran dalam tradisi penelitian di kita, kebijakan publik ini paling tidak ada tipe-tipe penelitian tertentu ya menggunakan advokasi proses, advokasi kebijakan. Karena itu advokasi akan tetap menjadi kajian ilmu-ilmu yang sangat menarik tentunya. Nah, sebelum jauh kita mengkaji terkait dengan apa itu advokasi dan bagaimana advokasi, maka tentunya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya harus memiliki arah. Kalau kita mempelajari advokasi ini untuk apa sih? Tentunya kita sebagai praktisi kesehatan, ya, sebagai praktisi kesehatan, terutama di public health, maka penting sekali kita belajar atau mempelajari terkait dengan advokasi. Itu sangat penting sekali. Kenapa dikatakan penting? Karena hampir semua kebijakan itu tidak serta-merta murni dari pemerintah. Dalam artian kita secara masyarakat luas ini memiliki harapan untuk mampu berkontribusi terhadap kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah, yaitu melalui advokasi tentunya. Nah, kalau bicara makna daripada advokasi secara umum, advokasi itu adalah aksi-aksi sosial, politik,
dan kultural yang dilakukan secara sistematis, masif dan terencana, ya. Dilakukan secara kolektif tentunya, tidak bisa kalau kita individu, tidak bisa, ya, karena kita mengadvokasi itu tujuannya untuk mempengaruhi orang banyak, ya, secara kolektif untuk mengubah kebijakan. Untuk apa kebijakan itu diubah? Tentunya kebijakan itu diubah dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat, hak-hak rakyat, ya, dan juga menghindari dari bencana-bencana. Contohnya, hak rakyat untuk hidup sehat, ya. Banyak sekali di masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia, kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan bukan surga, tapi ya banyak sekali perusahaan-perusahaan besar baik di daerah maupun secara nasional, terutama perusahaan tembakau, ya, pengolah tembakau, rokok, sehingga masyarakat ini terdampak juga sebetulnya. Nah, untuk memperjuangkan melindungi hak-hak masyarakat tersebut, maka harus dibentuk, ya, contoh nih, kawasan tanpa rokok. Jadi di mana kawasan-kawasan tertentu orang tidak boleh merokok, contohnya di pusat publik atau di terminal, ya, pelayanan-pelayanan publik, ya, di instansi-instansi, di sekolah, tempat ibadah, dan itu belum keseluruhan di Indonesia. Maka oleh sebab itu perlu dilakukan advokasi, ya, itu. Nah, menurut sosiolog ini berbeda, ya. Kalau sosiolog beda dengan tadi yang perilaku, yang sosial tadi, ya, perilaku. Yaitu aksi mengandung tujuan yang dilakukan secara sadar, sedangkan perilaku bisa terjadi tanpa tujuan dan tanpa sadar. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara terkait dengan makna advokasi, ini tentunya sangat luas sekali, ya, sangat luas sekali. Memang tidak mudah, ya, untuk memilih, menyusun strategi dalam untuk sebuah advokasi. Semakin kompleks permasalahan yang akan diusung, yang akan kita usung untuk diadvokasi, maka semakin susah pula mencari dan menyusun strategi. Tapi akan jauh lebih parah kalau kita membiarkan kebijakan publik itu, ya, merugikan masyarakat, merugikan rakyat, ya. Itulah kenapa sangat pentingnya advokasi. Nah, pada titik ini barangkali akan timbul pertanyaan di benak banyak orang, banyak kita. Apakah advokasi bagian daripada rekayasa sosial? Apakah advokasi menjadi bagian daripada rekayasa sosial? Dalam tataran tertentu jawabannya iya. Sebab menurut salah satu praktisi, Jalaluddin Rahmat, ini rekayasa sosial adalah perubahan sosial yang direncanakan. Sedangkan advokasi kita tahu, kita merencanakan adanya perubahan, ya, merencanakan. Maka advokasi bisa juga disebut sebagai rekayasa sosial. Maka kita mencoba merekayasa, kita mempengaruhi para pengambil kebijakan. Oke, kita akan next ke pembahasan berikutnya terkait dengan makna advokasi, ya, seperti yang kita sampaikan tadi adalah aksi sosial. Selanjutnya, apa tujuan daripada advokasi? Tujuan daripada advokasi tidak lain adalah tujuan, yaitu menempatkan perubahan sosial, ya, sebagai bagian dari dinamika yang dikendalikan oleh masyarakat. Nah, perubahan sosial itu sendiri gampang terjadi sebetulnya, sebab bisa terjadi karena berbagai hal seperti tekanan demografis, konflik kepentingan, penemuan teknologi, ya, perkembangan sistem kepercayaan,
perubahan alat reproduksi atau alat produksi, terbukanya hubungan dengan dunia internasional yang lebih luas. Ya. Contoh sajalah perubahan sosial yang sekarang ini terjadi di masyarakat kita adalah perubahan terkait dengan perilaku hidup kita dengan adanya COVID-19 tentunya. Hampir semuanya berubah, ya, hampir semuanya berubah. Tata kehidupan kita berubah, ya. Tata baik itu di bidang ekonomi berubah, di bidang pendidikan berubah, ya. Secara sangat luas sekali. Bayangkan sekarang hampir semua dosen sibuk, ya, mempersiapkan pembelajaran jarak jauhnya. Ya, salah satunya seperti kita ini saat ini. Kita harus merancang pembelajaran di mana tidak saling bertemu. Mungkin kalau dosen karena pembelajaran andragogik tidak ada masalah, tapi bagaimana dengan pembelajaran pedagogik pada anak-anak? Ini juga jadi satu masalah. Jadi perubahan sosial yang oleh demografis, kita tidak bisa mencegahnya, tidak bisa menghindarinya. Nah, tidak bisa menghindarinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya pada bidang kerja advokasi, apa saja sebetulnya bidang kerja di dalam advokasi? Yang pertama adalah ideologis bidang kerja advokasi. Dalam konteks ini advokasi ingin mengubah tatanan yang ada. Namanya advokasi adalah mempengaruhi kebijakan yang sudah ada atau yang belum ada menjadi ada. Sebelumnya tidak ada Perda KTR, maka dirubah menjadi ada. Sebelumnya Perda KTR belum mencakup semua hal, diubah menjadi mencakup semua hal. Ya. Tentunya perubahan ini dalam rangka untuk menuju hal yang positif. Ya. Jadi tatanan ini yang kita ciptakan, yang diciptakan untuk dalam rangka tentunya mensejahterakan masyarakat. Meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Bukan sebaliknya, bukan advokasi atau perubahan yang didesain untuk menyengsarakan masyarakat, bukan. Justru bidang kerja advokasi secara ideologis adalah mengubah tatanan yang ada untuk lebih baik. Bayangkan kalau dengan adanya pembiaran merokok di tempat-tempat umum, maka bukan hanya kita sebagai perokok, ya, tapi juga orang lain yang tidak merokok, atau istilah sekarangnya adalah perokok pasif. Ya. Oke, bidang kerja advokasi yang selanjutnya adalah strategis. Nah, di sini advokasi digunakan untuk memenangkan pertarungan. Ya, dipercaya bisa memberikan kemenangan bagi pihak yang melakukan. Jadi kalau kita sedang melakukan advokasi pada satu konteks kebijakan publik tertentu, maka tentunya kita harus melakukan banyak strategi, di mana kita harus memenangkan apa yang menjadi tujuan kita. Ya, saat ini seperti kita ketahui di Indonesia, kita lagi gencar-gencarnya melakukan advokasi terkait dengan Perda KTR. Bahkan yang luar biasa, ada salah satu kota, ya, di Indonesia, di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana sudah bukan hanya KTR, luar biasa, larangan iklan rokok. Bayangkan kepala daerah yang mampu mewujudkan, padahal itu di tengah ancaman. Kita tahu sendiri iklan rokok itu
menjadi PAD yang cukup besar ya, pendapatan asli daerah atau pendapatan daerah yang cukup besar. Namun dengan proses ini kita coba berjuang terus untuk melakukan advokasi. Nah, selanjutnya ada beberapa bentuk advokasi yang harus kita lakukan. Ya. Beberapa bentuk advokasi ini merupakan apa ya? Ya bentuk-bentuk yang harus kita menjadi model, ya, menjadi model untuk kita lakukan. Yang pertama adalah kampanye. Namanya advokasi adalah mempengaruhi atau mengubah kebijakan publik, mengubah tatanan yang ada. Maka ini perlu dikampanyekan, ya, perlu dikampanyekan. Jadi kita sebagai aktivis, sebagai akademisi, sebagai praktisi tidak cukup dengan kita pengen ada perda KTR, tapi hanya disimpan di dalam opini kita. Tidak bisa, maka harus kita kampanyekan. Nah, kampanye ini tentunya ada banyak strategi, ya. Yang kedua adalah lobby. Jadi ada lobby-lobby yang harus kita lakukan, ya. Ada lobby-lobby. Jadi kadang kita harus masuk ke anggota dewan, melobi tokoh masyarakat dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah mengorganisasikan kelompok. Jadi kita bisa mengorganisir kelompok-kelompok tertentu yang tentunya mendukung program yang akan kita advokasi. Ya. Sebaliknya kita harus bermain strategi bagaimana agar kelompok-kelompok yang kemungkinan tidak mendukung ini tidak terorganisir. Nah, dengan kita mampu mengorganisir kelompok-kelompok yang sejalan dengan kita, itu adalah keuntungan bagi kita. Nah, yang keempat adalah menciptakan tekanan massa. Menciptakan tekanan massa, tentunya demo. Cuman demonstrasi di sini kadang orang selalu berpandangan bahwasanya demonstrasi itu dilakukan untuk hal yang negatif, kerusuhan. Tidak, ya. Demonstrasi ini bisa kita lakukan yang secara baik, ya. Tujuannya untuk menekan publik, menekan pemerintah, menekan pengambil kebijakan. Dan yang terakhir bentuknya adalah koalisi. Nah, koalisi itu apa ya? Kita harus membangun koalisi, ya. Nah, di negara-negara yang sudah maju, advokasi itu lebih banyak dilakukan dalam bentuk lobby, ya, kampanye, dan bentuk koalisi. Ini memang terasa lebih logis sebab masyarakatnya sudah memiliki tingkat pengetahuan, pengalaman yang memadai tentang sebuah kebijakan publik. Nah, sementara di negara-negara berkembang seperti di negara kita, ini advokasi lebih mengacu pada kegiatan mengorganisir kelompok, ya, menciptakan tekanan lewat demo. Karena apa? Masih banyak masyarakat di kita yang belum memiliki tingkat pengetahuan, pengalaman, ya, yang belum memadai tentunya terkait dengan kebijakan publik. Namun apakah negosiasi, lobby, kampanye itu tidak penting? Penting. Ya, di negara berkembang tetap penting. Namun biasanya yang lebih efektif itu adalah melakukan itu tadi, mengorganisir kelompok, atau kalau tidak itu melakukan tekanan, ya, tekanan massa lewat demonstran tentunya. Nah, Bapak Ibu, sahabat semuanya yang saya hormati, selanjutnya ada beberapa konteks di dalam advokasi, ya,
yang perlu kita diskusikan. Di antaranya adalah pelayanan kesehatan. Apa yang bisa diharapkan dari advokasi terkait dengan pelayanan kesehatan? Karena advokasi merupakan alat yang mengubah kebijakan publik dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dan dari bencana perbuatan manusia. Maka pihak-pihak yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan ini bisa melakukan proses advokasi, ya, seperti kita, ya, kami yang di akademisi, Bapak Ibu calon-calon kesmas, ya, public health bachelor yang nantinya mungkin jadi praktisi, itu bisa bergerak bersama-sama, yaitu untuk mengubah kebijakan pelayanan kesehatan yang dirasakan belum melindungi hak-hak rakyat. Contohnya jaminan kesehatan. Kita harus mengutamakan kepentingan rakyat, bahwasanya jaminan kesehatan harus menjadi prioritas misalnya. Atau misal yang lain adalah kita berkoalisi dengan media massa, menyebarkan opini bahwa kebijakan penjualan obat di Indonesia tidak menguntungkan masyarakat. Contoh loh, ini contoh. Meskipun mungkin iya. Atau mereka bisa jadi atau para praktisi atau kita bisa juga melakukan lobby di kalangan DPR, ya, untuk mengamandemen undang-undang tentang kesehatan tentunya. Nah, atau mungkin dinas kesehatan kabupaten kota ini mungkin merasa tidak tidak melakukan advokasi untuk mengubah kebijakan publik tentang pelayanan kesehatan yang dirancang oleh pemerintah sendiri. Mereka bisa di pemerintah, dinas kesehatan kabupaten kota bisa melakukan advokasi, ya. Nah, ini yang juga merupakan bagian daripada pemerintah, tetapi ya pada prinsipnya bisa. Nah, sehingga sangat penting sekali kemampuan di dalam advokasi ini. Kenapa? Karena di dalam konteks untuk mengubah kebijakan publik itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, dan kita sebagai insan kesehatan maka bisa mengupayakan yang terbaik terkait dengan perubahan kebijakan tersebut, yaitu melalui advokasi kebijakan publik. Semoga bermanfaat.